Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Misbah Keluarga. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama ikuti dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya demikianlah diberkati keluarga-keluarga yang takut akan Engkau. Amin. Yang membangun doa pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa, kami bawa keluarga kami di Rayon 12 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, maka damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikianlah damai sejahtera itu berlimpah-limpah di hidup kami. Amin. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena
baringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Engkaulah Gembala yang baik, ya Tuhan. Kau menuntun kami Gembala yang baik bagi kami ke Tuhan. padang yang berumput hijau, membawa kami ke air yang tenang. Ya Yesus, glory, haleluya. Kau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kaulah Bapa yang baik Bapa yang bagi setia, kami, Gembala kami yang agung, terima kasih Tuhan. Yesus namanya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami Terima bersyukur kasih buat segala kasih karunia-Mu, besar setia-Mu, ya Bapa yang baik. Terpujilah Tak berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Allah yang ajaib. Glory, glory, glory. Besar setiamu, besar kebaikanmu, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Pelihara haleluya. hidup kami ya Bapa. Haleluya.
kasih Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat dan ajaib. Ku kagum hormat Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami angkat tangan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kepada Kebesaran ajaib bagi kami. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, ajaib perbuatan-Mu Yesus. Haleluya. Ku kagum Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. akan Yesus. Ku kagum akan
Kami kagum akan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Yuk, mari kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6, nanti bergantian ya. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan sedang menegaskan kepada kita bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Raja Daud itu mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan mengembalakan dia. Sekalipun lewati berbagai persoalan-persoalan berliku-liku, kita tahu bahwa Raja Daud itu mengalami banyak tekanan-tekanan yang terjadi di dalam hidupnya. Namun dia mengalami bagaimana Tuhan menggembalakan hidupnya, memberikan apa yang diperlukan, sekalipun lewat persoalan-persoalan yang berat. Dikatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tidak semudah di sini mendapatkan rumput yang hijau dengan yang ada di sana, yaitu di Timur Tengah. Sebab di sana banyak batu-batu, kerikil-kerikil dan lembah-lembah. Kalau di sini sejauh mata memandang kira-kira 30-40 meter ada rumput hijau, tanahnya datar. Tetapi kalau di Timur Tengah atau di Israel itu sulit untuk menemukan lembah yang ada rumput yang hijau. Nah, ia membimbing aku ke air yang tenang. Di sana juga untuk menemukan air, tidak seperti ini, dekat air ada di mana-mana. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, aku mau dibimbing ke air yang tenang, apakah kita siap? Sebab gini, di sana itu berbukit-bukit. Kalau Tuhan mau membimbing domba-domba itu, bisa tergelincir domba-domba itu menuju air. Sebab banyak di sana batu-batu, lembah-lembah mau ke sana. Mau ke air saja butuh perjuangan. Bukan seperti ada di sini, ada sumur bor langsung keluar airnya. Di sana harus melalui banyak liku-liku, ada banyak batu, banyak hal. Maukah domba itu dibimbing sampai ke air itu? Apa yang dimaksudkan dengan air? Kalau secara rohani sekarang, air itu adalah Roh Kudus. Air itu adalah firman Allah. Maukah kita dipimpin kepada firman Tuhan? Maukah kita dipimpin kepada kepenuhan Roh Kudus? Itu artinya di sini. Kalau kita mau dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, mau enggak kita? Jadi dalam pikiran kita, oh enak sekali berjumpa dengan air. Enak sekali dipenuhi Roh Kudus. Tapi apakah orang mau membayar harganya untuk bisa dipenuhi Roh Kudus? Bangun pagi, doa dan baca firman. Apakah mau bertemu dengan air yang adalah firman Tuhan setiap hari? Apakah ada orang yang mau membaca firman Tuhan 1, 2, 3 pasal setiap hari? Apakah mau? Kalau mau, maka akan bertemu dengan mata air tadi.
dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita akan berjumpa dengan air yang tenang kalau kita mau baca firman, mau bangun pagi berdoa, memuji menyembah Tuhan. Di sanalah kita bertemu dengan air yang tenang. Jadi tidak semudah ia membimbing aku ke air yang tenang. Pertanyaannya, mau enggak kita dibimbing oleh Tuhan? Air yang tenang tidak diberikan begitu saja. Rumput yang hijau tidak terjadi begitu saja. Orang untuk sampai ke rumput yang hijau, untuk menerima berkat-berkat, ada proses demi proses. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, tentu ada bagian kita. Supaya apa? Kita bertemu dengan rumput yang hijau dan juga air yang tenang tadi. Ada bagian Tuhan, tetapi juga bagian kita juga ada di sini. Maka kita akan menerima berkat yang ayat ke-5, ke-6 itu akan kita terima kalau kita melakukan yang tadi itu. Mau dibimbing. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mau enggak? Karena untuk sampai ke sana bukanlah pekerjaan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ia menyegarkan jiwaku. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan adalah sauh yang kuat bagi jiwaku. Kalau Tuhan mau menyegarkan jiwa kita, tentu kita membaca firman Tuhan supaya jiwa kita segar. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mau enggak kita dituntun ke jalan yang benar? Ada banyak orang baca firman saja tidak mau. Setiap hari dengan tekun, dengan komit. Ya kalau ada waktu dia baca, kalau tidak ada waktu ya dia enggak baca. Bukan itu yang dimaksudkan dengan ini. Ya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Maka kita akan mengalami ini secara pribadi dimanapun kita berada. Enak sekali Tuhan menggembalakan kita. Tapi jikalau kita mau juga menggembalakan, kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan, kita akan menerima berkatnya. Tentu kalau Tuhan menjadi gembala kita, Dia akan mengoreksi kita. Karena apa? Dia pemimpin. Dia yang berjalan di depan kita, kita di belakang. Ya kalau dia ke kiri, kita ke kiri. Kalau dia ke kanan, kita ke kanan. Kalau kita melawan, ya ada singa di kiri, di kanan, ada serigala dan sebagainya. Sebab ayat ini ditulis ada di sana. Kalau kita tidak melihat gembala yang menuntun domba-domba ini, maka ada banyak sana binatang buas yang siap menerkam. Keluar dari barisan, selesai kita. Langsung diterkam oleh, kalau enggak singa, beruang, serigala ada di sana. Nah, maka dari itu kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan, kita mau mengikut Tuhan, yang mana kita ikuti firman Tuhan. Ada. Makanya kita semua harus membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Terutama itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau jiwa kita mau disegarkan, kalau kita mau dibaringkan, dibimbing ke air yang tenang, hanya oleh firman Tuhan kita bergaul dengan Tuhan, sehingga kita akan dituntun dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Sebab engkau besertaku, di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun kita berjalan dalam persoalan-persoalan, kalau kita tadi mau yang tadi itu mencari wajah Tuhan, memegang firman Tuhan, berdoa di hadirat Tuhan, Tuhanlah yang menjadi gembala kita. Kita tidak perlu takut akan bahaya itu tadi. Sebab apa? Sebab kita melakukan firman Tuhan, kita bersekutu dengan Dia. Ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang menghiburkan kita. Ya, ada gada untuk mengusir apa? Serigala dan sebagainya. Itu dipakai Tuhan untuk menjagai setiap langkah kita.
Sekalipun kita melewati banyak persoalan, Tuhan tidak biarkan kuasa kegelapan itu, apapun itu, kesusahan, kesukaran yang membuat kita hancur, membuat kita tidak berdaya, itu Tuhan punya tongkat, Tuhan punya gada untuk itu. Dan kita akan diberikan hidup yang berkelimpahan. Dia mengurapi kita. Dia mengurapi ketika kita sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Nah, itulah pengertian-pengertian Tuhan berikan bagi kita buat malam hari ini. Bagaimana kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Jadi ada sebab akibat. Dia menjadi gembala kita kalau kita mau dituntun, kalau kita mau dibimbing. Kalau kita tidak mau, Tuhan tidak mau menggembalakan kita. Siapa yang mau menggembalakan? Domba yang selalu lari dari barisan. Siapa yang mau menggembalakan? Jemaat atau umat Tuhan yang melawan aja terus. Tidak mau mengikut apa yang dibilang. Ayo kita ke kiri, dia ke kanan. Ya kalau gitu ya sudah, cari aja makan sendiri. Gitu. Cari aja air sendiri. Jelas bahwa gembala itu tahu di mana air yang tenang. Gembala yang baik dia tahu di mana rumput yang hijau untuk domba-dombanya. Kalau kita mengikut, kita pasti puas, kita pasti diberkati, kita akan disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, demikian sharing firman Tuhan buat malam hari ini dalam Mesbah Keluarga ini. Mari kita sama-sama mau dituntun, mau dibimbing, mau disertai oleh Tuhan. Kita mau ambil bagian di dalamnya. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kota kita akan berdoa untuk bangsa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, ya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami berikan seluruh hidup kami Tuhan. Ku berikan hidupku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam Mesbah Keluarga malam hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh tinggal di dalam hati kami, di dalam roh kami, sehingga kami boleh hidup sesuai kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom, damai sejahtera bagi Engkau, hai Indonesia. Diberkatilah Engkau, bangsa kami, sebab terang Tuhan turun atasmu, kemuliaan Tuhan nyata atasmu tuh, bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan-Mu terus Tuhan terjadi atas bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia berlimpah-limpah ya Tuhan. Indonesia diberkati ya Tuhan. Indonesia makmur ya Tuhan. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Kami percaya Tuhan,
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan, Kau mengurapi Bapak Presiden kami. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil semua berdasarkan hikmat Tuhan untuk yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, segenap Kabinet Indonesia Maju kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah semuanya boleh melakukan tugas dan tanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa memberkati kota kami Pekanbaru. Damai sejahtera Tuhan atas kota kami. Kami percaya Engkau terus bekerja atas kota ini Tuhan. Sampai penuaian itu Tuhan boleh diterima bagi setiap suku-suku yang ada di kota Pekanbaru. Oh, keturunan Ismail, bahkan mereka yang masih percaya kepada dewa, kepada berhala, hari-hari ini Engkau menyatakan diri-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati gembala rayon kami Bapak Gede Widiada dan Ibu ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan melimpahkan pengurapan-Mu, kekuatan, kesehatan atas gembala kami ya Tuhan. Berkati keluarga gembala kami Tuhan, perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan senantiasa. Berkati ketiga wakil hamba-Mu Tuhan. Oh, kami serahkan dalam tangan-Mu beserta seluruh keluarga, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, berkati semua para hamba-hamba Tuhan, para full timer, bahkan semua para pengerja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan roh takut akan nama-Mu memimpin seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan di rayon 12 ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam mesbah keluarga pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Diberkatilah keluarga-keluarga ya Tuhan, suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, buat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biar segala kemuliaan, segala hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkati, shalom.